Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh. Lebih baik jangan ikut. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Kita sendiri lebih condong pada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, jadi orang-orang Wahabi terutama yang di Indonesia ini pada paling kencang teriak-teriak bid'ah. Amaliyah-amaliyah yang tidak disetujui oleh Wahabi seperti tahlilan, sholawatan, maulidan, yasinan, kemudian mi'rotan, sampai dengan nuzulul Quran itu dibid'ahkan oleh kaum Salafi. Orang NU Aswaja itu sudah menyampaikan dalil secara gamblang, namun mereka itu tidak menerima. Artinya mereka tidak menerima dalil yang telah disampaikan oleh kita, oleh kami kaum NU, kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bersikeras hanya mereka lah, dalil mereka lah yang paling pas, paling benar gitu ya. Dalilnya orang lain itu dalil semuanya salah, dianggap bid'ah, dianggap maudhu dan lain sebagainya. Tetap kekeh membid'ahkan Ahmadiyah selain kelompoknya. Ternyata kelompoknya sendiri justru melakukan bid'ah, yaitu kaum Wahabi Salafi yang ada di Arab Saudi, termasuk Syekh Sudais dan syekh-syekh yang lain juga melakukan bid'ah. Di antara yang telah disebutkan itu ya termasuk bid'ah memandikan Ka'bah, kemudian mengkiswai dan memberikan wangi-wangian. Dan ada lagi bid'ah yang dilakukan oleh Wahabi yang ada di Saudi, melarang orang lain berbuat bid'ah, sementara dirinya sendiri justru lebih doyan bid'ah. Biar tidak penasaran apa saja bid'ah yang dilakukan Wahabi yang ada di Arab Saudi, mari kita simak ceramah dari Gus Faiz Syukron Ma'mun. Ya, jadi mulutnya mereka yang paling kencang mengatakan bid'ah itu ya. Tapi prakteknya secara implisit semua orang mengakui kalau ada bid'ah hasanah. Apa contohnya? Lihat nih, ulama Saudi itu melarang maulid Nabi dengan alasan apa itu? Bid'ah. Tapi membiarkan sholat khatmul Quran di akhir Ramadan itu nggak ada, Pak. Nabi pernah berdoa indah khatmil Quran berjamaah kayak Bapak lihat malam 29 di Masjidil Haram, itu nggak pernah ada. Tanya sama ulama di Saudi, jawabannya itu muter-muter. Bapak nggak usah nanya, saya udah nanya soalnya. Jawabannya muter-muter. Ya, saya bilang, kalau semua bid'ah itu dalalah, kenapa Anda membiarkan sholat qiyam itu 11 rakaat dari asrul awakhir itu? 11 rakaat itu tahajud kan, Pak? Itu dilakukan berjamaah. Itu tidak pernah Rasulullah kerjakan. Hebatnya lagi, indah khatmil Quran, baca dua khatmul Quran kencang-kencang itu. Nggak pernah ada riwayat. Jangankan hadis doif, hadis maudhu nggak ada. Kalau Rasulullah itu pernah menghatamkan Quran ramai-ramai dalam sholat, kemudian dibacakan doa. Itu katanya kalau semua jadi orang itu, Pak, sebetulnya ada inkonsistennya ya. Mulutnya bisa jadi ngomong gitu, tapi kelakuannya itu belum tentu membenarkan lisannya. Jadi kalau ada orang masih bicara kullu bid'atin dalalah, itu cuma nggak mau membuka mata dan hatinya. Jadi kalau ada orang tanya maulid itu butuh hadis sahih, enggak. Maulid itu butuh hati yang bersih.
Maulid itu butuh hati yang bersih, hati yang memandang kepada saudara muslimnya bahwa apa yang dilakukan itu pasti baik. Yang baik itu sebenarnya itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, tetapi dalam bentuk yang apa? Yang berbeda. Jadi kalau ada orang dikit-dikit ya, oh ini bentuk ibadah itu tidak boleh diada-adakan, harus diapakan itu, harus murni dikerjakan oleh Rasulullah. Ya udah, berantas saja dulu bid'ah yang ada di masjid apa itu Al-Haram, yang jelas tidak dilakukan tidak oleh Nabi dan tidak oleh sahabat. Tidak ada riwayat Abu Bakar mimpin sholat khutmul Quran pada asrul awakhir min syahri Ramadan. Nah, seperti itu seharusnya ya. Kalau Salafi Wahabi yang di Indonesia mau berantas bid'ah yang di Indonesia, jangan dulu sumber bid'ah yang ada di Arab itu, yang ada di Mekah itu diberantas dulu. Ya. Seperti tadi yang telah disebutkan oleh Kiai Faiz itu ya. Hataman Quran di asrul awakhir bulan Ramadan, doa bareng-bareng, tahajud berjamaah itu kan bid'ah. Nah, tidak pernah mengajarkan. Nah, sahabat pun tidak pernah mengerjakan. Ya, kok dilakukan? Itu. Kok dilakukan? Kok berani? Dolala itulah. Hah? Allah Rabbi, ya mudah-mudahan dengan video ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita bersama, khususnya pada saudara kita Salafi Wahabi, agar tidak gampang, tidak mudah membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang lain. Amaliyahnya sendiri dulu diperbaiki. Ya, yang paling khusus itu adalah amfusakum. Dalam Al-Quran itu ku amfusakum dulu. Ya. Di kelompoknya sendiri dibenerin, baru kalau kelompoknya sudah bener, baru orang lain. Jangan teriak-teriak bid'ah pada orang lain, sementara dirinya sendiri lebih doyan terhadap bid'ah itu. Mungkin hanya ini konten yang kami pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah video atau konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran-aliran yang menyimpang, dan terhindar dari akidah-akidah sesat, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.